Sosok Kopassus tangan kanan Prabowo, kandidat kuat pengganti Dudung. Satu lagi, calon kuat Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, Pangkostrat, pengganti Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, berasal dari Satuan Elit Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Dirangkum dari berbagai sumber, sosok perwira tinggi TNI Angkatan Darat berpangkat Majen TNI ini punya pengalaman sangat lengkap, mulai dari operasi pertempuran di hutan Papua hingga memimpin komando teritorial. Sosok Jenderal berdarah Kopassus itu tak lain adalah Majen TNI Inyoman Santiasa, abiturian Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 1990, sudah meraih prestasi sejak awal karirnya. Bagaimana tidak, pria kelahiran Buleleng, Bali, 26 Juni 1967 ini langsung meraih penghargaan Adi Makayasa saat menyelesaikan pendidikan militernya. Nyoman menjadi lulusan terbaik Akabri 1990 dan berhak menerima penghargaan tersebut sejak awal karirnya. Bersama TNI Angkatan Darat, Nyoman justru memulai karirnya di Satuan Tempur Kostrad. Nyoman sempat berdinas sebagai Komandan Peleton dan Komandan Kompi Batalion Infanteri Para Rider 328 Dirgahayu. Setelah itu, barulah Nyoman mendapat tugas di Kopassus. Tak tanggung-tanggung, Nyoman langsung bergabung dengan unsur paling elit di jajaran Kopassus yang dikenal dengan Detasemen 81 Kopassus. Di jajaran Kopassus, Nyoman menduduki sederet jabatan, mulai dari Komandan Unit Detasemen 81 Kopassus pada tahun 2010 hingga Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus pada tahun 2012. Pada tahun 2017, Nyoman pecah bintang. Dengan pangkat Brigjen TNI, Nyoman dipercaya mengemban tugas sebagai Komandan Komando Resor Militer 173 Praja Pirabraja yang berkedudukan di Biak, Papua. Dengan pangkat dan di tahun yang sama, Nyoman juga sempat menduduki jabatan Kepala Staf Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih. Setahun berselang, Nyoman kembali mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi Majen TNI. Dengan pangkat baru, Nyoman mendapat tugas sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat 3 Bidang Politik dan Keamanan Nasional Panglima TNI. Setelah 7 tahun meninggalkan Kopassus, Nyoman akhirnya kembali pulang ke satuan yang membesarkan namanya. Kali ini, Nyoman diberi tanggung jawab sebagai orang nomor 1 di Kop Baret Merah sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Danjen Kopassus. Selama kurang lebih 1,5 tahun menjabat Danjen Kopassus, Nyoman kemudian menerima tugas lagi di Papua. Pada 26 Agustus 2020, Nyoman dilantik menjadi Panglima Komando Daerah Militer 18 Kaswari, menggantikan posisi Majen TNI Ali Hamdan Bogra. Sebagai informasi, Nyoman adalah salah satu anggota Sat 81 Gultor yang ikut serta dalam operasi pembebasan Sandra Mapenduma, Papua pada tahun 1996.
Di bawah komando Danjen Kopassus saat itu, Maijen TNI Prabowo Subianto, Nyoman dan rekan-rekannya di Kopassus berhasil menyelamatkan nyawa sejumlah orang yang disandra anggota organisasi Papua Merdeka. Nyoman dan pasukan Sat 81 Gultor Kopassus mampu menyelamatkan sandera, yang 6 diantaranya adalah warga negara asing. Usai serbuan ke markas OPM di Desa Geselama, Mimika, Papua, 9 Mei 1996.